Sudahkah Anda bersaat teduh? Mari bersaat teduh. Shalom. Renungan malam Sabda Bina Umat Minggu ke-26 sesudah Pentakosta, Sabtu 27 November 2021. Lepaskanlah kedua orang itu. Firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang ke-35 hingga ayat yang ke-40. Demikianlah firman Tuhan. Setelah hari siang, pembesar-pembesar kota menyuruh pejabat-pejabat kota pergi kepada kepala penjara dengan pesan, "Lepaskanlah kedua orang itu." Kepala penjara meneruskan pesan itu kepada Paulus. Katanya, "Pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu. Jadi, keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat." Tetapi Paulus berkata kepada orang-orang itu, "Tanpa diadili, mereka telah mendera kami, warga negara Roma, di muka umum, lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam? Tidak mungkin demikian. Biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar." Pejabat-pejabat itu menyampaikan perkataan itu kepada pembesar-pembesar kota. Ketika mereka mendengar bahwa Paulus dan Silas adalah orang Rom, maka takutlah mereka. Mereka datang minta maaf, lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia. Dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghiburkan mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta melakukannya dalam kehidupannya, hari lepas hari. Amin. Selama beberapa hari, Paulus dan Silas tinggal di Filipi. Pasal yang ke-16 ayat yang ke-12. Dalam tempo yang singkat, ia mengantar Lydia pada Tuhan. Ia membuka hatinya dan seisi rumah dibaptis. Sekalipun kenyataan pahit mereka alami, dilempar ke dalam penjara, namun Tuhan sertai mereka. Di penjara, lewat doa dan puji-pujian, Paulus dan Silas pun selamatkan kepala penjara dan seisi rumah sesudah gempa hebat di malam mereka ditahan. Dua keluarga ini menjadi tonggak berdiri jemaat Filipi. Di kemudian hari, jemaat ini Paulus sebut sukacitaku dan mahkotaku dalam Filipi pasal 4 ayat yang pertama. Pujian ini karena iman mereka bertumbuh nyata dalam perbuatan. Dalam Filipi pasal 4 ayat 16 hingga yang ke-18. Sebelum berangkat ke Tesalonika, sebagai warga negara Rom yang taat hukum, Paulus menunjukkan wibawanya sebagai seorang beriman dalam menghadapi persoalan hukum. Ia tidak melawan penegak hukum saat disesah. Ia nantikan waktu Tuhan yang tepat. Waktu itu, ia terima kebebasan, tetapi juga ia selamatkan orang yang mencari kebenaran Allah dari dalam dirinya. Paulus pun ingatkan pembesar-pembesar yang mengadili dan menjaga ketentraman kota Filipi, perihal ketaatan pada hukum Romawi yang berlaku. Seseorang tidak bisa didera
disiksa tanpa diadili lebih dahulu. Bandingkan dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 25. Pembesar yang tahu perbuatan mereka itu salah, akhirnya minta maaf atas kesalahan yang mereka lakukan. Permintaan maaf itu diterima. Sebagai orang yang paham situasi saat itu, ia dengar permohonan pembesar-pembesar kota untuk meninggalkan Filipi. Dari penjara, 2 kawan sekerja ini pergi ke rumah Lydia, tempat mereka menumpang. Kekuatan dan penghiburan diberikan kepada Lydia dan saudara-saudara seiman. Akhirnya, Lydia dan saudara-saudara seiman serta kepala penjara yang percaya melepaskan Paulus dan Silas ke Tesalonika. Sebagai warga gereja yang baik, firman Tuhan ini mengajarkan kita agar bila menghadapi persoalan hukum, hadapilah dengan tenang, serta serahkan persoalan itu pada Tuhan. Tuhan akan menolongmu, tetapi Tuhan pun akan menyelamatkan sesama yang berperkara denganmu. Demikianlah perenungan firman pada malam hari ini. Kiranya Tuhan menyertai umat-Nya, khususnya yang Dia percayakan sebagai aparat penegak hukum. Kiranya kinerja mereka akan senantiasa memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.